apa kabar hari ini? Pastinya sehat dan tetap semangat walaupun belajar di rumah. Bagaimana puasanya? Harus tetap kuat ya. Yuk kita belajar sembari menunggu waktu berbuka puasa. Nah, sore ini saya Ismawati dari Universitas Muhammadiyah Purworejo akan menemani kalian adik-adik kelas 4 belajar tema 8, subtema 2, tepatnya pembelajaran 1. Pada pembelajaran ini kita akan belajar bahasa Indonesia dan IPA. Harapan saya nanti saat tema ini dipelajari oleh Ibu Guru, kalian sudah paham karena ada saya di sore kalian dengan menyenangkan. Oke, kita mulai saja pembelajaran kali ini. Nah, pastinya kalian tahu pada subtema ini kita akan belajar keunikan daerah tempat tinggal. Kalian tahu keunikan kota Purworejo atau kota yang dikenal dengan kota berirama? Nah, apa saja yang membuat menarik dari kota Purworejo? Ketertarikan itu membuat kota Purworejo memiliki keunikan tersendiri. Contohnya, kota Purworejo identik dengan wisata alamnya. Apa saja sih wisatanya? Ada Pantai Jatimalang, Pantai Ketawang, Bukit Besek, Hutan Pinus Kalilo, Curug Muncar, dan masih banyak lagi. Keunikan lainnya terletak pada keseniannya. Ayo, siapa yang tidak tahu tari Ndolala? Nah, tarian ini berasal dari kota Purworejo. Tari Ndolala sudah dikenal di seluruh daerah manapun. Selain unik pada keseniannya, Kota Purworejo memiliki patung pahlawan yang menunjukkan bahwa pahlawan tersebut berasal dari Purworejo. Siapa itu? Ya, W.R. Supratman. Nah, itulah beberapa keunikan dari daerah tempat tinggal kita. Setiap daerah memiliki keunikan masing-masing dan tentunya berbeda-beda. Entah itu dari keunikan yang ditonjolkannya, dari budayanya, ataupun tempat-tempat khas dari daerah tersebut. Indonesia memiliki banyak pulau dan terbagi menjadi beberapa daerah. Suatu daerah dapat dikenal melalui keunikannya. Ayo kita ketahui apa saja sesuatu yang membuat daerah-daerah di negeri Indonesia kita tercinta ini dapat dikenali. Kota Ponorogo dikenal dengan tari reognya. Kota Pontianak dikenal dengan daerah Katulistiwanya. Ujung Kulon dikenal dengan Badak Bercula 1. Papua dikenal dengan Gunung Jayawijaya dan Burung Cendrawasih. Sumatera dikenal dengan Bunga Rafflesia. Indonesia memiliki kebudayaan yang sangat beragam. Untuk menjaga kerukunan, kita harus menghargai budaya yang berbeda. Contohnya, kita tidak boleh meremehkan dan menghina adat istiadat. Kita harus melestarikan dan mengembangkan tradisi, tidak boleh menonjolkan suku bangsa sendiri. Berteman dengan siapa saja walaupun berbeda ras, suku, agama, dan budaya. Suatu kota akan banyak dikunjungi oleh wisatawan karena terdapat hal-hal yang menarik dari kota tersebut. Untuk itu, kita perlu menjaga kelestarian dan kebersihannya. Agar lingkungan tetap terjaga, kita harus peduli terhadap lingkungan dan membuang sampah pada tempatnya. Menanam tanaman di sepanjang jalan, tidak mencoret-coret tembok. Namun, kelestarian akan jelas terganggu apabila kalian membuang sampah tidak pada tempatnya. Manusia menebang pohon secara liar. Jika kalian membuang sampah sembarangan, maka sampah akan menyumbat saluran air, dan jika selalu menebangi pohon secara liar, maka saat hujan tidak ada penyerapan air karena langka pepohonan. Hal yang akan terjadi dari kesalahan itu akan menyebabkan banjir. Jika banjir, maka lingkungan akan rusak dan tercemar. Jadi, siapa penyebab banjir? Ya kita sendiri. Sekarang kalian tahu apa itu Museum Tosan Aji? Ya, museum yang berada di kota Purworejo.
Coba nanti tuliskan pendapatmu tentang Museum Tosan Aji ya, karena sekarang kita akan belajar IPA. Nah, kalian tahu tidak proses pengolahan sampah itu bagaimana sih? Coba saat kalian biasanya berangkat sekolah, di sepanjang jalan pastinya menjumpai tong sampah yang terdiri dari dua warna. Ada warna merah dan ada warna hijau. Nah, di situ tertuliskan sampah organik dan anorganik. Sampah organik itu sampah yang tidak dapat didaur ulang namun dapat digunakan untuk pupuk. Contohnya, sisa makanan, daun, dan kertas. Sedangkan sampah anorganik merupakan sampah yang dapat didaur ulang seperti plastik, botol, besi, dan lain-lain. Nah, sampah anorganik ini nantinya dapat diproses kembali seperti kerajinan tas bunga, dan kerajinan lainnya. Maka dari itu, setelah selesai membeli makanan, kita harus memperhatikan kemasan, harus diletakkan pada tabung mana agar sesuai. Selain proses tersebut, pemisahan sampah dilakukan dengan tujuan agar lingkungan bersih dan sehat. Bisa kalian amati pada lingkungan rumah masing-masing, jika terdapat sampah-sampah, harus bisa membedakan mana sampah organik dan mana sampah anorganik. Jangan lupa setelah pembelajaran ini, coba ceritakan proses daur ulang yang kalian pahami kepada ibu ayahmu ya. Sekian pembelajaran dari saya, tetap semangat dan lakukan aktivitas yang bermanfaat. Jangan lupa selalu cuci tangan dan memakai masker saat bepergian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.